Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 31 dan teksnya ayat 17 sampai 32 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 20. Keluarga Yakub berangkat untuk pergi kepada Ishak dan Rahel mencuri terafim ayahnya. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 29. Laban mengejar Yakub, tetapi Allah berkata kepada Laban di dalam mimpinya, akan tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Paragraf yang ketiga ayat 30 sampai 32. Laban mencari terafim dan Yakub berkata, siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Kesimpulannya, lalu Yakub langsung berangkat ke Kanaan dengan keluarganya dan segala harta miliknya. Dan Rahel mencuri terafim ayahnya. 3 hari kemudian Laban diberitahukan kabar itu dan langsung mengejar Yakub. Memang perjalanan Yakub cukup terlambat sebab bersama segala binatang-binatangnya, Laban tiba di daerah pegunungan Gilead ketika Tuhan datang dalam mimpi Laban dan berkata, awas, jangan sekali-kali engkau mengancam Yakub dengan sepatah kata pun. Sebab itu Laban hanya membolehkan berpain dan kembalikan terafim kepada Yakub. Dan Yakub bersumpah, kalau ada silakan ambil, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Tuhan sudah tahu, perkataan satu pun, sepatah kata pun itu sangat berkuasanya. Kalau Laban mengutuk atau melawan dengan kata-kata buruk, itu memang mempengaruhinya bukan hanya kepada Yakub, mempengaruhinya kepada Laban pun juga. Sehingga Tuhan awasnya tentang itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yakub bersiap dan berangkat ke negeri Kanaan dengan anak-anaknya dan istri-istrinya, dengan seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya. Tetapi Rahel mencuri terafim ayahnya. Tidak bisa meninggalkan rumah ayahnya. Tidak bisa meninggalkan segala sesuatunya. Kedua, pada hari ketiga setelah Yakub lari, Laban mendengar kabar ini dan mengejar 7 hari perjalanan jauhnya. Tetapi Laban tidak berbuat dan berkata dengan jahat. Sebab Allah berkata kepada Laban di dalam mimpi, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Apapun Laban, sekalipun tidak sempurna taat kepada Tuhan, dia tetap menghargainya berfirman Tuhannya. Ketiga, Laban mencari terafimnya yang telah Rahel mencuri. Tetapi Yakub tidak tahu, jadi berkata, pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Memang karena Yakub tidak tahu itu Rahel yang mencuri itu. Dan karena Yakub berkata dia tidak bisa hidup lagi, sebenarnya Rahel paling pertama mati di tanah Kanaan, di antara keluarga Yakubnya. Ya, memang sepatah kata pun sangat penting. Kalau kutuk atau kalau kepadanya memberkati, kata ini sangat penting. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, jangan takut pada saat melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan percaya bahwa ia menyertai dan ia akan melancarkan segala hal. Ya, memang Yakubnya memang taat kepada Tuhan, namun sepertinya lari. Kalau dia sungguh percaya Tuhan dan sungguh percaya Tuhan menyertai, dia bisa langsung katakan kepada Laban dan bisa langsung berangkat
dengan terbukanya. Kita harus melakukannya dengan demikian itu. Kedua, jangan mencuri apapun. Rahelnya mencuri terafimnya, tidak bisa meninggalkan keinginannya diri sendiri. Kita tidak boleh mencuri apapun. Ketiga, jangan simpan benda atau tanda tentang kepercayaan asingnya. Ya, buanglah semua tanda dan kebiasaan tentang kepercayaan asing. Inilah meninggalkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Keempat, jangan mengatakan kutuk apapun. Janganlah mulus supaya berjaga kehidupan Anda dan keluarga Andanya. Akhirnya PR praktik hari ini membuang semua benda, tanda, kebiasaan, kepercayaan asing yang masih simpannya dan hanya mengikuti bimbingan Tuhan saja. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang beroleh kepercayaan asingnya. Kemudian kita hanya mengikuti bimbingan Tuhan saja. Mulut pun jaga sendiri. Dan semua perbuatan pun juga harus dijaganya di hadapan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.